Ini pertama kalinya aku gabung di SJMA 2024, tahun lalu nggak ikutan, dan sekarang aku berikutan. Ada teman-teman aku nih yang nggak boleh aku spill deh, dia nih orangnya. Tuh dia. Nih kalau ini Mbak Teh, dia bantuin di konten juga. Nanti ada performnya Nasar turun dari sana. Ternyata nggak ada Nasar, adanya Nastar. Dah. Kalau nggak ada abang-abang ini jebret bukan apa-apa nih. Persiapannya alhamdulillah sudah 90% lah. Jadi sekarang lagi loading para sponsor, terus juga teman-teman Stafsus juga lagi nyiapin buat ID card dan lain-lain. Red carpet juga sudah ready, tinggal nunggu para host dan talent. Pokoknya kita tunggu kemegahan nanti malam. Santini Jebret Media Award 2024. So far sih udah banyak hal ya yang udah disiapkan sampai Hamin. Beberapa jam lagi, tapi yang paling menegangkan adalah nanti kita akan lihat acaranya di packagingnya seperti apa, karena ini hanya dipersiapkan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Enggak lah, 2 minggu. Tapi kita maksimal di sini, kita pengen ngasih sesuatu yang menarik buat Jebretin semua, karena kami merasa bahwa insan olahraga itu harus makin layak untuk diapresiasi. Jadilah persembahan dari Jebret Media untuk para insan olahraga. Tapi untuk tahun ini kita coba untuk mengapresiasi. Jadi ada beberapa atlet yang akan tampil sebagai salah satu IP kita juga kan. Kemarin kalau tahun lalu juara bicara dibuat terpisah, tempat terpisah, tapi di tahun ini kita bikin dalam acara yang sama gitu, di wordingnya itu sendiri. Nanti siapa-siapa aja yang tampil, pasti setelah video ini tayang kalian udah lihat. Jadi dicek aja siapa-siapa aja yang tampil di situ. Apa aja yang mereka obrolin, yang jelas sih menurut gue ini sesuatu yang daging lah isinya. Yang membedakan adalah lagi-lagi kita satu-satunya digital platform YouTube yang bikin awarding khusus untuk pelaku olahraga. Yang menggembirakan, beberapa bulan yang lalu TV terestrial juga sekarang membuat acara yang seperti ini. Berarti sudah mulai terbangun ekosistemnya, sudah mulai terlihat bahwa acara-acara yang mengisi dengan figur-figur olahraga itu ternyata juga ada penontonnya. Dan kalau di acara kita sendiri nominasinya bertambah dari 15 jadi 21. Kemudian waktu itu kita ada live musicnya. Sekarang kita pengen fokus di olahraganya. Nah kan kita punya juara bicara juga. Para juara-juara memberikan inspiring story. Nah kita gabung sekarang di sini, dan pembicara-pembicara kita itu juara yang ada di Olimpiade dan Paralimpik, dan 1 pemain tim nasional Indonesia di eranya Sintayong dan juga Coach Indra Safri. Itu yang membedakan paling krusial lah di Santini Jebret Media Awards 2024. Besar banget tantangannya, karena kalau kita bicara besar berarti perlu dana. Tapi puji Tuhan untung sih belum. Tapi Santini Group dengan berbagai macam brandnya mensupport kita sampai akhirnya kita bisa menyelenggarakan ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan dengan kehadiran yang hadir nanti dapat memperlihatkan ke teman-teman yang mungkin sebenarnya bisa tapi dia nggak mau hadir, bahwa ini panggungnya kita bareng-bareng loh.
kalau kita mau gedein ekosistem olahraga, apapun yang berhubungan dengan acara yang membesarkan olahraga harus disupport. Saya buka ini jujur aja nggak apa-apa, tapi itu kan hanya sebagian. Tapi sebagian besar yang nanti hadir yaitulah teman-teman semua yang memberikan support acara ini. Bahkan mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Akhirnya Pak Menpora juga akan hadir lagi seperti tahun lalu. Dari NOC, dari National Olympic Indonesia juga hadir. Terus kemudian juga dari NPC yang Paralimpik juga hadir. Jadi kita bersyukur dan ada beberapa perwakilan dari federasi juga hadir. Jadi it's gonna be exciting dan juga tentunya mudah-mudahan ya akan lebih baik dari tahun kemarin. Saya sih sebenarnya agak merasa udah capek ya, karena ternyata bikin acara tuh nggak gampang. Tapi kalau memang cara ini nanti bisa menjadi sesuatu yang membuat teman-teman semua bersemangat, kemudian juga banyak yang mengatakan bahwa kita harus adakan lagi, apalagi kalau Santini masih mensupport, kita bikin lagi guys yang bisa kembali lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Jebret. Sambil dimulai semua ada pergerakan pada maupun yang sukses ya. Santini Jitel Media Awards 2024 sukses. Bedanya jelas dari nominasi ya. Yang paling ketara adalah nominasi, di mana tahun lalu itu ada 14 nominat kategori, sementara tahun ini ada 21 kategori. Jadi sepanjang tahun tuh kita terima masukan banyak dari teman-teman media, dari teman-teman pelaku industri olahraga, bahwa mereka melihat kemarin tuh agak sedikit dalam tanda kutip ya kurang fair gitu pertarungannya, di mana atlet-atlet cewek itu bertarung melawan atlet-atlet putra, lalu pelatih putri pun harus bersaing dengan pelatih putra, dan juga pengamat-pengamat pun bersaing antara putra dan putri dalam satu kolam gitu. Akhirnya di tahun ini betul-betul kita pisahin gitu. Jadi kategori putra dan putri itu sekarang semakin banyak. Dan di luar itu ada 3 kategori baru lagi. Ada agen pemain, ada federasi terbaik, dan media peliput olahraga terfavorit juga. Jadi semakin ramai lah pastinya di Santini Jebret Media Awards 2024 ini. Ya itu yang paling rumit ya, karena kan kita melihat macam-macam gitu atribut dari masing-masing media misalnya gitu. Kita melihat ada media baru namanya Grombol, itu salah satu media yang memang baru dan anak muda semua, tapi kita ngelihat mereka sangat original ya dari sisi kontennya. Makanya kita consider mereka untuk masuk tahun ini bahkan untuk 3 kategori gitu. Jadi ya tidak hanya yang media-media besar yang selama ini hilir mudik di sosmed, tapi media-media baru pun kita consider sebagai salah satu nomini. Jadi ya lebih menarik lah ya tahun ini pastinya dari sisi itu. Lalu kalau untuk atlet, pelatih itu kita lihat sekarang lebih ke pencapaian mereka di Olimpiade dan Paralympics ya. Kalau kita lihat tahun lalu kan parameternya adalah Asian Games dan juga SEA Games. Sementara sekarang mumpung tahun Olimpiade, akhirnya atlet-atlet yang kita masukkan nomini adalah mereka-mereka yang punya catatan bagus di Olympics kemarin. Itu mungkin yang paling berat ya dari sisi kategorinya. Mungkin olahraga ya, iya lebih mengerucutnya lagi ke olahraga. Kalau saya terus terang agak sedikit iri ya kalau ngelihat gimana kompaknya dunia komika. Mereka tuh seperti saling bahu-membahu, saling mencoba untuk bisa mengangkat komika itu sendiri ke pentas yang lebih tinggi, dan mereka ternyata berhasil. Kolaborasi antara mereka yang begitu rapi, lalu mereka saling bantu, saling isi, dan akhirnya mementaskan sesuatu yang besar bersama-sama dan merasa memiliki dunia ini bersama-sama. Akhirnya mereka bisa naik kelas. Nah, harapan saya olahraga pun seperti itu gitu. Masih jarang banget kita melihat kolaborasi, lalu lebih terlihatnya persaingan gitu. Alangkah baiknya kalau kita bersatu, lalu kita mencoba untuk mengangkat derajat dari dunia olahraga itu ke pantas yang lebih tinggi. Ya, Jebret Media Awards ini kan harapannya itu. Kita mempersatukan dulu nih
orang-orang yang ada di industri olahraga supaya bisa sama-sama mengangkat industri olahraga yang akhirnya kan yang merasakan kita semua. Ini adalah award yang kedua, jadi secara nominnya jauh lebih banyak, lebih seru, experience-nya juga, ada museum. Gua ngelihat baju bola tahun 76, itu nggak akan pernah ditemukan selain di sini. Itu bakal susah banget, jadi experience-nya jauh beda, terus ada juara bicara juga, Olympian, ada Rizky Ridho, ada Ratri, jadi banyak experience-nya berbeda, bakal lebih seru lagi. Dukung jagoannya masing-masing ya. Secara prestasi dari pemainnya stabil, yang penting semua dan sama bulu tangkis bisa merata di seluruh Indonesia. Kebetulan kemarin Jebret Media, PBINA kerjasama sama Kemenpora, kita bikin pertandingan di 6 region, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Jawa sama Papua. Itu jadi kita pengen berharap badminton nggak cuma di satu daerah doang, jadi bisa di semua Indonesia, bisa rata. Jadi bibitnya juga jauh lebih banyak. Presenter dan komentator itu kan ada Mamat, Panji, Tio, Hendra, Stewart, Ngahai. Panji Suryono. Kenapa Panji? Karena Dia juara bertahan, MBST bro. Wow, luar biasa. Kalau komentator, itu seru. Ada Coach Justin atau Mas Haryo. Itu karena kita kan akan sering lihat dia perdebatan panas di DPI. Jadi itu bakal seru nominnya itu. Ini kan tahun kedua, tambah banyak kemajuan. Kemudian kalau dilihat keseluruhannya adalah kriterianya semakin bertambah dan juga diharapkan ini akan membuat mata setidaknya di Indonesia melek bahwa banyak orang yang peduli dengan olahraga dan olahraga itu jalan kita untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia. Untuk komunitas olahraga juga kita semua mas stakeholder di sini ketemu satu sama lain, rasanya luar biasa banget dan ini membuktikan bahwa emang sesama stakeholder olahraga itu harus membentuk ekosistem ya di sini ya agar berkembangnya sistem olahraga Indonesia. Jadi nggak hanya bersaing satu sama lain tapi juga saling bekerja sama dan membentuk suatu ekosistem sehat yang suportif terhadap satu sama lain. Keduanya aku datang. Yang pertama aku belum bisa ngisi acara dan belum masuk nominasi juga, jadi aku hanya datang sebagai tamu. Tapi sekarang aku membacakan 4 nominasi dan juga aku menjadi salah satu nominasi di Santini Jebret Awards. Sebenarnya semuanya tuh oke banget karena memang sudah berkancah di dunia ini cukup lama ya. Cuman ya karena Alisa teman gue, semuanya teman gue juga. Cuma daripada gue dijambak sama dia. Hai, Stewart, Tio, sama Hendra. Mas Tio deh, karena Mas Tio tempat curhat aku. Lebih personal ya. Halo Jebretim. Halo Jebretim. Hari ini Dazuf dan juga Faye. Yes. Lagi ada di mana nih Faye? Kita lagi ada di Hotel JS Nuansa, tepatnya di acara Santini Jebret Media Award 2024. Yes, ini merupakan acara di mana bentuk apresiasi juga untuk para pelaku-pelaku industri olahraga di Indonesia terutama. Ya, dan sekarang kalau kita lihat juga udah banyak tamu yang datang juga. Ramai Apalagi banget, dari 21 nominasi. Yes. Gue juga tidur sempet ngobrol juga di atas. Iya. Kita mau ikut aja nggak? Ayo. Ini Jebretim pengen ngelihat keseruannya seperti Yes. apa? Let's go. Kali ini kita lagi ada di red carpet dari Santini Jebret Media Award 2024 dan bisa lihat sendiri keseruannya, rame banget, banyak banget tamu-tamu undangan yang udah hadir nih, Fe. Ya, Bang Valen juga terkait lagi mandu acara ya, ada senior kita juga, Bang Tio Nugroho. Banyak banget pesohor, Yes. tidak hanya dari penggiat olahraga namun juga sportainment. Yes. Ini juga ikut meramaikan acara dari Santini Jebret Media Award 2024. Yoi, kita mau lihat lagi kali ya keseruannya kayak gimana. Ayo.
Nah, setelah ngelewatin red carpet, kita bisa ngeliat nih di belakang kita. Gak cuma Jebretpedia Award aja, gak cuma awarding aja, karena banyak sekali booth yang ada di belakang kita, Pak. Termasuk kalau kita lihat ada KJTI alias kolektor jersey timnas Indonesia. Ada juga booth dari Erspo yang mau cari jersey vintage, juga ada di Vintage 24. Yes, ada juga ada GeForce juga. GeForce juga. Di sana juga ada booth dari Arswata dan masih banyak lagi. Jadi keseruannya banyak banget di sini. Jadi nggak cuma datang awarding aja, tapi kalian bisa belanja. Nah, itu dia. Coba kita mulai dari booth yang ada di sini nih. Ini merupakan booth dari kolektor jersey timnas Indonesia. Mas Budi, di sini ada koleksi jersey dari timnas dari tahun berapa aja nih, Mas? Ini dari tahun 1976. Oke. Kalau yang sini era 70-80 ya, jadi ini rata-rata 70-80 ada. Ini Piala Dunia 1979. Ini yang jadi inspirasinya Erspo ya? Bukan, yang ini. Oh iya. Kalau ini debut kita di Piala Dunia U20 waktu itu lawan Maradona nih, lawan yang juara yang 1979 ini yang juara Maradona. Argentina juara Piala Dunianya. Ini 79, terus juga ada 86. 81 ini yang jadi inspirasinya Erspo yang waktu itu dipegang Pak Sadat ya. Mas Sadat pada waktu itu megang ini nih. Gue pengen nanya sama Mas Budi sih. Apa tuh? Karena apa ya? Ini kan jersey langka-langka ya, Mas. Dapetnya dari mana Mas ini, Mas? Kok bisa ngumpulin sebanyak ini dari tahun 1976 sampai yang terkini? Ini sebenarnya kan kalau KJTI kan sebenarnya komunitas ya, jadi ini dari teman-teman juga sih, tapi memang mayoritas punya saya. Tapi kalau saya biasanya dapatnya dari pemain, bisa dari banyak. Kadang pernah waktu itu dapat dari tukang jual bendera. Tukang jual bendera? Itu di mana, Mas? Kalau bisa nanti kita juga mau nyari soalnya. Dari seluruh koleksi jersey timnas Indonesia, mana yang jadi favorit dari Mas Budi? Favorit secara desain atau favorit secara histori? Secara histori deh. Kalau histori pasti itu karena mulanginya hampir 42 tahun dia ada di dia ada di Kroasia hampir 42 tahun, kita pulangin ke Indonesia yang itu 1979 dan itu di Kroasia? Ya, karena di match waktu itu dipakai lawan Argentina, di match pertama, match terakhir lawan Yugoslavia. Dibawa sama salah satu pemain Yugoslavia, terus Yugoslavia pecah kan, jadi anaknya ini pindah ke Kroasia. Nah, yang megang si anak pemain Yugoslavia ini. Oke. Kalau dari secara desain, mana yang jadi secara favorit? desain paling di sebelah sana sih. Ini 99. Ini kalau orang terkenalnya ini sama Bambang Pamungkas karena ini debutnya Bambang Pamungkas dan match one-nya dia ditaruh di rumahnya dia, di rumah orang tuanya yang ada di Getas di Semarang. Itu emang di Figura ditaruh di situ sama BP karena BP kan dulu istilahnya dia masuk ke timnas dulu baru ke klub. Jadi beda sama pemain-pemain lain kan dia klub dulu jago baru masuk timnas. Kalau BP nggak, timnas dulu baru masuk klub. Ini kalau tadi kita lihat jersey vintage dari timnas Indonesia, ini yang dipakai sama pemain sekarang nih. Ini dia jersey Erspo. Karena di sini kita lihat ada banyak banget, mulai dari jersey home, jersey away yang putih, terus juga jersey training juga, jersey yang super tour version juga ada di sini. Super version juga ada, walaupun away aja kalau kita lihat ya. Iya. Ini booth dari Erspo. Coba kita ke sebelah lagi. Sebelah sih yang menarik sebenarnya. Ini para pecinta jersey ini. Para pecinta jersey di sini ada jersey vintage nih. Om Niko juga. Silakan. BP muda beraksi. Enggak. Mau yang mana Om Niko? Wah, sih gue dibeli ini ya. Wah, kan kita mau nodong kan sebenarnya kayak nama Om Niko kan. Jarang gak sopan. Jersey-nya bagus-bagus ya. Lo harus beli di sini nih. Ini Vintage 24 ya. Silakan, Bro. Ya kita kulik ya coba ya. Wah, takut kalap gua. Kenapa? Keren, Bro. Gua cari. Gua sempat salfok sama yang ini nih. Ih. Steven Gerrard. Oh, kirain Andy Carroll tadi. Beda, bukan. Emang eranya Andy Carroll. Emang Andy Carroll Bang. Bisa foto, Maaf ya. Iya, Bang. Numpang megang-megang doang, Pak. Doang ya. Nah, ini tahun berapa ini? Manchester United tahun 93 94 berarti. Thread patch-nya masih rapi banget. Kok bisa ya dapat jersey kayak gini ya? Coba kita tanya kali ya sama dari Vintage 24 ya. Oke. Dengan Mas siapa? Dewa. Mas Dewa dari Vintage 24 ya. Oke. Ini ada berapa koleksi yang dibawa hari ini, Mas? Hari ini bawa sekitar mungkin sekitar 150-an ya. 100 sampai 150-an. Wow. Dan ini kalau ini full 100% ori ya, pasti ya.
kita otentik. Otentik ya. Oke. Ini emang bener-bener bikin kalap sih. Terutama saya sebagai fans Liverpool ya. Oh, iya. Tadi kan ada Steven Gerrard, ada juga Michael Owen. Aku sempat lihat tadi. Ini bisa dapat cakep banget. Dari mana nih, Mas? Kayaknya pas kesini deh. Oke, sempat kesini juga. Pas sempat kesini. Bagus tuh. Bagus juga harganya. Ada harga, ada rupa. Nah, itu dia. Kita punya historical soalnya. Itu dia. Ini masih bagus banget. Gue tapi kepo sih, Mas. Karena kan ini jersey banyak yang vintage ya. Ini cara ngerawat jersey vintage itu seperti apa sih? Sebenarnya kita ini ya, apa namanya? Kalau jersey vintage itu menurut saya justru mereka durabilitasnya lebih bagus. Oke, lebih kuat. Lebih kuat. Seperti ini kan nameset ini mereka lebih kuat dengan material yang dulu. Kalau sekarang kan kebanyakan materialnya sudah poli ya. Namesetnya udah poli. Nah, itu kalau dia kena kelembapan yang terlalu lembab atau mungkin terlalu panas, dia bisa rawan lengket. Oke. Spill dikit dong, Mas. Gue kepo banget. Karena harganya beragam kan. Jadi gue ngeliat paling mahal yang pernah dijual sama Vintage 24 berapa sih? Saya pikir nggak akan nanya. Harus itu. Wah, ini udah ada. Ini salah satu yang certified paling mahal. juga nih. Salah satu yang paling mahal. Ini player issue dari Fiorentina tahun 96. Ini away warna merah yang cukup jarang dipakai. Oke. Dengan harga apa? Ini 10 juta. 10 juta rupiah. Mau dibungkus? Oke. Udah waktunya kita untuk lihat gimana gala awarding dari Santini Jebret Media Awards 2024. Kita udah dipanggil juga tadi soalnya kan. Jadi kita langsung masuk aja. Kita lihat panggungnya semegah apa sih. Let's go. Bisa dilihat kemegahannya. Panggung Santini Jebret Media Award 2024. Yoi, buat Jebret Team yang kemarin udah voting, ini dia. Kita lihat apakah voting kamu itu atau mungkin jagoan-jagoan kamu apakah menang di Santini Jebret Media Award. Kita lihat nanti ya. Ada 21 nominasi nantinya dan juga ada beberapa bintang tamu juga yang akan menghiasi Santini Jebret Media Award 2024. Kita juga udah gak sabar. Pengen nyaksiin rangkaian acara dari Santini Jebret Media Award. Jadi kita langsung aja lihat acaranya seperti apa. Let's go. 저한테 좋은 사람들 좀 상인하게 항상 즐겁게 감사히 생각했습니다. Kali ini gue lagi bersama Kak Concita Carlen, salah satu pemenang dari Santini Jebret Media Awards 2024. Congratulations, Kak. Terima kasih How do you banyak. I don't even know how I feel right now karena saking aku tidak menyangka menurut aku semua nama yang masuk ke dalam nominasi ini adalah nama-nama yang memang berhak, layak dan luar biasa banget juga. Jadi suatu kehormatan buat aku bisa ada di sini, bisa pegang piala ini. Terima kasih banyak untuk semua voters dan terima kasih banyak juga buat kesempatannya Santini Jebret Media Award. Nyangka nggak sebelumnya bisa memenangkan salah satu presenter wanita terfavorit di Santini Jebret Media Award 2024 ini? Jujur enggak, karena bahkan aku nggak menyiapkan speech karena aku memang datang ke sini pure pengen support semua yang masuk nominasi dan semuanya adalah teman-teman aku, semuanya like I said adalah nama-nama yang memang berhak, layak dan gak nyangka sih.
Pokoknya aku senang banget dan sangat bahagia juga ngelihat sekarang ada banyak sportcaster perempuan yang bisa berkarya, yang bisa dipercaya pertandingan-pertandingan besar dan semakin bersinar juga karirnya di Indonesia. Oke, terakhir ada pesan untuk industri sportainment di Indonesia mungkin ke depannya seperti apa? Semoga semakin jaya, semakin banyak lagi kreasi-kreasi yang mungkin saat ini belum terfikirkan bisa tercapai. Hopefully di tahun-tahun yang akan datang kita bisa lebih luar biasa lagi. Karena again sebenarnya kan sportainment ini juga mengusung hidup sehat supaya kita semua yang nonton juga bisa terinspirasi hidup sehat. Congratulations once again. Thank you so much. Thank you. Kali ini sekarang gue bersama dengan host senior kita, Yes. Bang Panji Suryono. Senior berarti tandanya udah nggak dipakai lagi ya? Enggak gitu. Mungkin nanti. Iya. Aduh, Ada acara baru kan yang DPI DPI Paling muda. kan? Tapi kan khusus U30. Iya. U30. Bang Panji, pendapatnya MU20? Bukan. Males. Saat ini Jebret Media Award 2024. Ada satu nominasi. Kira-kira dapat nggak nih Bang Panji? Nggak mungkin. Karena bisa bersanding sama yang senior, apalagi yang public figure terkenal tuh udah kehormatan buat gua. Jadi menang nggak jadi soal. Yang penting gua udah terhormat terpilih ada di sini. Itu udah. Tapi Sport 77 juga menang kan? Karena memang viewersnya dia udah jutaan kan. Iya, benar. Wajar lah dia. Ini jadi bahas sportainment sekarang kalau kita ngelihat banyak tamu undangan juga tidak hanya penggiat olahraga namun dari entertain juga. Bang Panji ngeliatnya gimana? Ya ini tandanya olahraga itu menjadi semakin kue yang diminati banyak pihak gitu, nggak cuma dari pelaku olahraga, tapi juga dunia entertainment dan juga dunia-dunia lainnya yang mulai melihat olahraga ini sangat menarik dan seksi. Ya semoga kedepannya ini akan menjadi acara buat orang-orang atau pihak-pihak lain yang juga menggelar acara seperti ini yang memberikan apresiasi kepada pelaku olahraga dan juga pelaku dunia digital pastinya. Betul sekali. Yang penting semuanya untuk kemajuan olahraga Indonesia. Terima kasih banyak Bang Panji. Thank you bro. Sekarang kita bersama botak terkuat yang ada di bumi. Tapi ternyata bisa melemah juga tadi ya di depan panggung ya? Gue lebih nggak nyiapin apa-apa dan gue nggak tahu mau ngomong apa. Terus gue disuruh bangga-banggain diri sendiri, susah ya. Tapi gimana experience tadi memberikan monolog di Santini Jebret Media? Susah banget karena di antara yang lain-lain gue doang yang nggak pernah berkompetisi di bidang apapun ya. Tapi kan jatuhnya kan kompetisi. Tadi kan juga ada kompetitor juga. Ini kan benar-benar pertemuan kita guyup di sini lah antara seluruh stakeholder dari olahraga Indonesia. Gue happy banget ada acara kayak gini, cuman Bang Valen doang yang berani begini. Dan buat gue ini perlu di-cherish momennya, perlu di-amplify lebih-lebih lagi. Mungkin next time Ritz Carlton. Amin. Jadi gue sukses terus lah, Jebret Media mah the best. Oke, Jebret Team, hari ini gue lagi bersama Bung Hari Ahai Gunawan, salah satu nomini yang ada di Santini Jebret Media Awards 2024. Gimana Bung Hari ngelihat antusias dan juga Santini Jebret Media Awards 2024 ini? Oh, sangat bagus sekali ya, karena dengan demikian ini adalah satu apresiasi yang sangat-sangat luar biasa buat insan-insan olahraga. Karena jarang sekali ya untuk acara-acara seperti ini diperuntukkan untuk pelaku-pelaku olahraga. Jadi buat saya ini salah satu pemicu buat mereka untuk bisa memberikan satu kemampuan terbaiknya di dunia olahraga seperti itu. Dan juga adakah harapan-harapan untuk industri olahraga di Indonesia ke depannya? Ya harapannya pasti mereka menjadi lebih profesional ya, bisa meningkatkan performa mereka. Yang pasti sih tentu saja kita ingin mereka dapat memberikan satu kemampuan terbaik tentunya buat kemajuan olahraga di Indonesia, seperti itu. Baik, terima kasih Bung Hadi. Sama-sama. Faye, yes. Kita bareng siapa nih? Kita bareng Om Budi Piton, Om Budi Sudarsono. The legend, the living legend. Mas Budi apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi sempat bacain nominasi juga ya Mas Budi ya? Iya. Gimana ngelihat Santini Jebret Media 2024 ini? Sangat luar biasa, sangat inspiratif ya. Karena menurut saya kalau pemain-pemain atlet-atlet itu dikasih penghargaan itu ya ada nilai plus buat dia. Oke. Ya kan? Karena emang perlu seperti itu supaya mereka juga terpacu dan semangat untuk mengembangkan karirnya. Oke. Experience karena biasanya bermain di lapangan, bertemu dengan lawan. Sekarang coba experience baru untuk membawa nominasi di atas panggung. Tadi experience-nya gimana Om Budi? Aduh, grogi sebenarnya. Kalau suruh milih di lapangan. Di lapangan? Iya. Kita bacain dikit aja sebenarnya grogi sebenarnya. Jadi kalau ada tawaran dari Pandit lebih mending jadi pelatih aja di lapangan. Katanya begitu. Tapi kan enak di sini, nggak panas.
Tapi kesan pesannya buat saat ini Jebret Media Award 2024 gimana? Tetap harus dijaga setiap tahun juga kalau perlu Harus tetap ada terus ya? ada terus ya kan, supaya juga teman-teman atlet ini juga terpacu lah gitu. Oke. Ya kan. Jadi untuk untuk dapat penghargaan itu kan dia harus yang terbaik. Makanya kalau ada kayak gini kan mereka juga terpacu untuk latihan dan semangat untuk berlatih. Oke. Gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Budi, Siap. sukses terus untuk depannya. Sama-sama. Kita Startup gini ketemu Budi. Oke, Jebret Tim, kali ini kita lagi bersama siapa, Pe? Kawandi yang sering disebut-sebut juga di kolom komentar dari YouTube Jebret Media. Apa kabar Pak Wandi? Baik. Selamat malam, Pak Wandi. Selamat malam juga. Bagaimana Pak Wandi melihat antusias dan para pemenang di Santini Jebret Media Award 2024 ini? Bagus banget ya, maksudnya dari penyelenggaraannya, dari yang datangnya ya, bukan cuman atlet tapi juga banyak orang-orang yang ada di belakang layar yang biasanya kita nggak pernah lihat ya, nongol ya, tapi hari ini bisa datang semua, alhamdulillah. Semuanya juga berjalan dengan lancar acaranya gitu. Oke, mungkin ada nominasi terfavorit atau mungkin nomini terfavorit di saat ini Jebret Media Award 2024 ini? Waduh, kalau nomini banyak banget ya. Tadi 21 soalnya Pak. 21 ya. Sintayong mungkin, Rizky Ridho mungkin. Ya, kayaknya sebagian udah diatur sama Bang Valen ya juaranya. Saya nggak ngerti juga sih. Nggak ada yang Nggak ada ya. diatur. Semua tergantung voting. Semua fair gitu ya, ya. fair ya Siap. semuanya ya. Pak Wandi, mungkin untuk sebagai penutup harapannya untuk Santini Jebret Media Award 2025 nanti yang akan datang. Saya harap acara-acara seperti ini bisa pasti ada lagi, dan bukan Santini Jebret Media Award aja yang ngadain, mungkin ada pihak-pihak lain yang mengadakan ini. Yang penting buat kita ya semua pegiat olahraga harus diapresiasi lah. Jangan atletnya aja. Oke. Itu ya pesan dari saya.